Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hukum keluarga Islam yang ada di negara Brunei Darussalam. Adapun yang kami bahas yaitu mengenai negara Brunei Darussalam, yang kedua yaitu sejarah perkembangan pembaharuan hukum keluarga Islam yang ada di negara Brunei Darussalam, yang ketiga yaitu pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Brunei Darussalam, yang terakhir yaitu metode dan tipe pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Brunei Darussalam. Baik, yang pertama yaitu Brunei berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Varunai, yang berawal dari kata Varunadiva yang berarti Pulau Kalimantan ataupun Pulau Borneo. Kenapa disebut dengan Pulau Kalimantan? Dikarenakan negara Brunei itu sendiri terletak di dalam bagian utara Kalimantan, Borneo, dan berbatasan dengan Malaysia. Kerajaan Brunei adalah negara yang pemerintahnya itu berbentuk monarki absolut berdasarkan hukum Islam. Kepala negara disebut dengan sultan dan kepala pemerintahannya itu disebut dengan perdana menteri. Brunei merupakan negara kecil dengan luas area yaitu 5.765 km menghadap dengan lautan Cina Selatan dan Teluk Brunei. Wilayahnya ini terbagi dalam dua negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah. Jumlah penduduk Brunei pada tahun 2021 yaitu mencapai 444.692 jiwa. Bahasa Melayu merupakan bahasa utamanya, disertai dengan bahasa lainnya seperti Inggris, Cina, Iban, dan belasan dialek bahasa daerah yang berjumlah 17 bahasa. Ibu kotanya yaitu Bandar Sri Begawan dan mata uangnya yaitu dolar Brunei. Sumber utama dari negara ini yaitu gas bumi dan minyak bumi. Selanjutnya itu sejarah perkembangan pembaharuan hukum keluarga Islam yang ada di negara Brunei Darussalam. Memasuki abad ke-19, wilayah negara Brunei ini tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sampai sekarang. Dengan kedatangan beberapa negara asing ke Brunei, terutamanya ini negara Inggris, itu berdampak adanya perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam dalam perjalanan sampai menuju kemerdekaan negara tersebut. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hasan pada tahun 1605 sampai 1619, sebelum kedatangan Inggris, Sultan Hasan ini telah membuat undang-undang hukum Islam, kemudian dikanunkan dengan nama Hukum Kanun Brunei pada tahun 1616 sampai 1652. Terus disempurnakan lagi oleh pemimpin berikutnya yaitu Sultan Jalilul Jabbar. Kemudian pada tahun 1847 Kesultanan Brunei ini berhubungan dengan Inggris. Pada tahun 1847 Kesultanan Brunei ini berhubungan dengan Inggris disertai dengan adanya perjanjian di antara kedua negara tersebut. Hal itu menyebabkan Inggris mulai mencampuri urusan bidang kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei. Terus perjanjian yang dibuat pada tahun 1856 itu memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan kasus-kasus yang timbul dari pertikaian di kalangan rakyat Inggris ataupun terjadi di antara rakyat Inggris dengan rakyat asing di negara Kesultanan Brunei. Namun demikian, hakim-hakim kerajaan Inggris ini akan didampingi oleh hakim kerajaan Brunei dalam menjalankan tugasnya. Nah, secara perlahan Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei dan semakin memiliki kuasa untuk mengintervensi masalah keadilan dan kehakiman negara Brunei. Selanjutnya, pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yang memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris dalam menjalankan tugasnya. Nah, inti dari perjanjian tersebut ialah memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris dalam menjalankan tugasnya di kerajaan Brunei Darussalam terhadap rakyatnya. Nah, kekuasaan yang lebih luas lagi itu dalam bidang hukum diberikan setelah perjanjian yang dibuat pada tahun 1906. Perjanjian itu tentang kekuasaan dalam bidang hukum, yaitu kekuasaan intervensi undang-undang, pentadbiran keadilan dan kehakiman, terus masalah negara dan pemerintahan. Nah, dengan adanya perjanjian-perjanjian tersebut tentunya mengalami dampak yang sangat jelas bagi perkembangan di berbagai bidang, terutama di penerapan hukum Islam di Brunei. Nah, selanjutnya pada tahun 1913 keluar peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan Mohammedan Marriage and Divorce Enactment nomor 2 tahun 1913.
Dan selanjutnya pada tahun 1955 dibentuk Undang-Undang Majelis Ulama Islam Adat Negeri dan Mahkamah Kadi nomor 20 tahun 1955. Nah, dengan tujuan untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, setelah itu berturut-turut mengalami amandemen pada tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Nah, ketika terjadi Revision Laws of Brunei pada tahun 1984, undang-undang juga mengalami revisi, tapi hanya sedikit. Di samping namanya diubah dengan Undang-Undang Majelis Ulama dan Mahkamah Kadi Tunggal 77. Nah, dalam undang-undang tersebut masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu di bawah aturan Marriage and Divorce bagian 6 yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependent di bagian 7 yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Nah, jadi persoalan hukum keluarga Islam di Brunei yang diatur dalam undang-undang hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup ataupun nafkah. Nah, kemudian pada tahun 1999 lahirlah undang-undang dengan sebutan Perintah Darurat atau Undang-Undang Keluarga Islam 1999. Peraturan inilah yang menjadi rujukan mengenai persoalan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Nah, demikian, berikut akan diuraikan beberapa materi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nilam Kurnia, yang dimana pada saat ini saya masuk ke poin C, pembaruan hukum keluarga Islam di negara Brunei Darussalam. Langsung saja ke poin pertama, ada pembatalan pertunangan. Sebagaimana di pasal 136 bahwa perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum muslim akan berakibat fatal ketika kedua belah pihak ini melanggar perjanjian tersebut. Apabila yang melanggar perjanjian pertunangan ini, pembatalan pertunangan ini pihak laki-laki, maka pihak laki-laki harus membayar sejumlah dengan banyaknya mas kawin, ditambah lagi dengan pembelanjaan yang diberikan secara sukarela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perkawinan tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan sukarela. Itu untuk poin pembatalan pertunangan. Yang selanjutnya ada pendaftaran nikah. Nah, pembaruan yang terjadi pada konteks pencatatan pernikahan ini ialah pada fikih klasik yang kita pelajari sampai saat ini tidak ditemukan adanya keharusan pencatatan pernikahan karena memang tidak menjadi rukun maupun syarat pernikahan. Namun dalam undang-undang pencatatan perkawinan di Brunei Darussalam merupakan suatu kewajiban meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut, karena sah atau tidaknya perkawinan masih didasarkan oleh ketentuan Islam. Perlu kita ketahui bahwa di perubahan hukum keluarga dalam ranah pencatatan pernikahan di berbagai aturan negara muslim terdapat kesamaan pandangan dan tuntutan dalam hal peraturan perundang-undangan tentang perlunya akad nikah untuk dicatatkan. Hal ini dikarenakan pentingnya pencatatan akad pernikahan karena menyangkut implikasi hukum untuk selanjutnya. Jadi itu pada poin pendaftar pernikahan. Yang selanjutnya ada wali nikah. Nah, adapun wali nikah dalam persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Karena di samping itu wali pengantin perempuan pun harus memberikan persetujuan ataupun qadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal ataupun kurang tepat. Aturan perwalian ini dikenal dalam mazhab Syafi'i, di mana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Hal itu pula berlaku di negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Itu untuk poin wali nikah. Yang selanjutnya ada perceraian yang dilakukan suami sebelum ia digauli, wanita itu istri digauli. Adapun terkait perceraian dalam peraturan darurat tahun 1999 pada pasal 13 ayat 3
Jika perempuan dicerai sebelum ia digauli, maka ia tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang telah terdahulu dalam masa iddah, kecuali kasus tersebut dibenarkan oleh kadi yang berkuasa di mana ia tinggal. Tentunya ketentuan tersebut sangat kontroversial karena bertentangan dengan kesepakatan ulama mazhab fikih bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalawat tidak mempunyai iddah. Berdasarkan nyataan di atas terlihat Brunei berani mereformasi aturan hukum keluarga tersebut yang pada umumnya berbeda dari aturan negara-negara lain. Yang poin selanjutnya ada batas usia menikah. Nah, pembaruan pada konteks batas usia minimal untuk menikah dalam ketentuan fikih biasanya ditandai dengan masa akil balik, baik laki-laki maupun perempuan, di mana pada usia balik tersebut seorang dikatakan telah mukallaf, yang artinya menanggung beban hukum taklid dan sudah bisa menerima konsekuensi dari dilakukan atau ditinggalkannya sebuah aturan hukum. Sederhananya sudah boleh menikah, namun di Brunei Darussalam dikutip dari Skup, sebagai negara dengan mayoritas muslim, pemerintah memberi izin menikah pada gadis berusia 14 tahun. Bagi mereka yang keturunan Tionghoa diperbolehkan menikah pada usia 15 tahun. Itu untuk poin batas usia menikah. Yang selanjutnya ada syarat sah perceraian. Dalam fikih tidak menentukan di mana perceraian harus dilakukan, melainkan hanya mengatur terkait waktu diucapkannya lafaz talak. Berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan di Brunei. Perceraian dilakukan atau didaftarkan pada pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukannya perceraian di luar pengadilan. Seorang suami dapat menceraikan istri dengan talak 1, 2, atau 3 menurut hukum Islam. Dalam hal tersebut, seorang suami harus melaporkan lafal cerai tersebut dalam jangka waktu 7 hari, yang kemudian qadhi akan mengeluarkan akte perceraian pada kedua belah pihak. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak melaporkannya, maka akan dikenakan hukum berupa uang, yaitu tidak lebih dari $2.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya. Yang selanjutnya ada poligami. Dalam konteks poligami, sebagaimana terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Hukum Keluarga Brunei tahun 1999 menetapkan bahwa seorang laki-laki yang telah menikah tidak boleh menikah dengan perempuan lain kecuali setelah mendapatkan persetujuan hakim dengan formulir yang telah ditetapkan. Permohonan yang disampaikan kepada hakim dinyatakan secara lisan dan tulisan, dan juga memberikan alasan dan diwajibkan memberikan alasan yang mendorong untuk melakukan sebuah poligami dengan adanya kemampuan finansial adil antara istri dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, serta mendapatkan pemberian izin atau persetujuan dari istri pertama. Selanjutnya, setelah hakim mendengarkan dan menerima pengajuan tersebut, hakim dapat memutuskan apakah permohonannya diterima atau tidak. Namun, pada pasal 123 dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki melakukan poligami dimanapun ia berada tanpa persetujuan tertulis dari hakim, akan diancam dengan hukuman denda paling banyak $2.000. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Nada. Terima kasih. Telah jatuh talak, maka bisa untuk rujuk kembali. Pihak suami menyatakan untuk rujuk dan diterima oleh pihak istri, maka kadi berhak memerintahkan istri untuk tinggal bersama lagi sebagai layaknya suami istri, dan tentunya atas dasar kerelaan pihak istri. Selanjutnya adalah surat kematian. Ketika seorang istri dibenarkan untuk menikah kembali jika suaminya telah meninggal dunia atau diyakini ia telah meninggal dunia atau tidak terdengar beritanya dalam waktu yang lama, hanya saja kebolehan tersebut hendaklah disertai dengan adanya surat kematian.
Birth and Regeneration Enactment. Namun jika tidak ada, maka seorang kadi dapat mengeluarkan surat pernyataan kematian, tentunya dengan penelitian yang akurat. Kemudian seorang istri tidak boleh menikah kembali tanpa surat pernyataan tersebut, meskipun telah ada pengesahan dari pengadilan tinggi mengenai kematian suaminya. Aturan ketat tersebut merupakan sikap kehati-hatian pemerintah Brunei sehingga tidak mengeluarkan surat pernyataan yang bisa merugikan salah satu pihak serta tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu adalah mawaris. Apabila seorang muslim semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, maka ahli waris atau wali yang melaksanakan wasiat tersebut. Dengan demikian, kewajiban berwasiat tidak hanya sebagai tanggung jawab seorang dalam melaksanakan perintah agama, tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya, karena menyangkut kepentingan orang lain atau masyarakat, baik itu terhadap anak angkat, orang tua angkat, maupun ahli waris yang berbeda agama. Poin terakhir pembahasan kita yaitu metode dan tipe pembaruan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh negara Brunei bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum bagi umat muslim di Brunei. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Islam Brunei adalah penganut mazhab Syafi'i. Hal ini juga termaktub dalam ideologi negara Brunei. Maka tidak dinafikan bahwa banyak peraturan yang diambil dari kitab-kitab mazhab Syafi'i, namun tidak menutup kemungkinan terhadap persoalan yang tidak ditemukakan jawabannya dalam mazhab Syafi'i akan merujuk pada mazhab fikih lainnya. Di samping itu, dilakukannya pembaruan hukum keluarga di Brunei juga sebagai respon atas zaman yang kian pesat serta upaya meningkatkan status wanita. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pembaruan Brunei masuk dalam kategori intradoktrinal reform, semi-extradoktrinal reform. Disebut intradoktrinal reform karena sebagian besar pembaruan yang dilakukan oleh Brunei didasarkan kepada alternasi mazhab, yakni mazhab Syafi'i secara khusus dan mazhab fikih lainnya secara umum melalui tahyir, talfik, dan siyayah syariah. Lalu disimpulkan bahwa tipe pembaruan hukum keluarga Islam di Brunei hampir sama halnya dengan Indonesia yang bercorak adaptif unifikasi mazhab dan intradoktrinal reform. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah rekan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Brunei Darussalam. Kuluk fasak dan perceraian oleh pengadilan. Di Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan dengan cerai tebus talak. 30 kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut untuk mendaftarkan perceraian itu. Lalu selanjutnya adalah falak. Selain aturan cerai tebus talak, di Brunei juga diberlakukan aturan bagi pihak istri untuk berpisah dari suaminya melalui fasilitas fasak. Fasak adalah suatu pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum Islam. Pernyataan fasak ini tidak boleh dikeluarkan kecuali pihak istri memberi keterangan di hadapan sekurang-kurangnya 2 saksi dan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Dan lagi, istri yang dicerai dapat mengajukan pemberian penghibur atau mut'ah kepada kadi yang diserahkan setelah keterangan kedua belah pihak didengar oleh kadi. Selanjutnya adalah hakam. Undang-undang di Brunei juga mengatur mengenai penunjukan seorang hakam atau arbitrator. Posisi hakam tersebut dilakukan oleh kadi untuk menjadi mediator bagi suami dan istri yang menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Apabila kadi tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam, kadi akan mengangkat dan mengganti hakam yang lain. Selanjutnya adalah rujuk. Dengan adanya rujuk yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan di Brunei Darussalam,
dibenarkan untuk rujuk setelah dijatuhkannya talak, yaitu apabila setelah jatuh talak 1 atau talak 2, jika sebelum masa iddah berakhir, keharusan tinggal bersama hendaknya berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak dengan syarat tidak melanggar agama. Dan selanjutnya, kadi harus mendaftarkan kembali sebagai tanda mereka telah resmi sebagai suami istri. Berdasarkan atas aturan ini, dapat dikatakan jika terjadi perceraian yang dapat dirujuk namun tidak disampaikan kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak berkewajiban untuk tinggal serumah hingga ada penyampaian yang datang kepadanya. Sehingga jika telah jatuh talak,